Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang ingin menyelesaikan masalah denganmu. Yes, ini genre reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku ya. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang ingin menyelesaikan masalah denganmu. Kemarin itu ada yang bilang, Kak, bikin videonya yang terang dong, jangan yang gelap terus. Aku tuh udah sering bilang kalau gelap tuh berarti tuh aku bikinnya tuh lagi malam hari. Soalnya kalau terang, cahayanya mantul ke meja, jadi tuh aneh banget. Makanya aku jarang bikin video malam kan. Masih bagus malam itu aku bisa bikin loh. Soalnya dulu waktu aku nggak tahu bisa seterang itu, aku nggak pernah bikin. Dan aku udah bilang kan kalau malam tuh di ruangan kerja aku tuh horor karena di luar tuh banyak pohon. Kalau energinya lagi horor aku kadang males juga sih. Kalau horor tuh bukan berarti aku takut ya, rasanya tuh kayak digangguin gitu loh guys, digangguin, diledekin, diliatin, itu yang bikin aku risih. Kok cuma rasa-rasa doang sih, ya udahlah ya. Gitu guys energinya. Oke, sekarang kita cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang ingin menyelesaikan masalah denganmu. Energinya kayaknya kamu ada rasa capek ke dia. Terus juga mungkin mau move on. Dan sebenarnya happy sih, senang sama dia, dekat sama dia juga senang. Dan agak menjauh, tapi kamu masih kepoin dia. Nggak tahu nih, kamu kayak lagi berusaha memberanikan diri, mau mendekat, mau komunikasi, atau mau deketin dia lagi. Entah nih, kamu kayak ada rasa ingin memberanikan diri. Ada beberapa hal yang kamu pertimbangkan tentang hubungan ini, terus juga kamu kesel, marah, kayak ada emosi ya. Sikap kamu dingin ke dia, terus kamu berusaha untuk tegas, nggak maju mundur gitu ya. Kepikiran sesuatu, energinya udah beda sih. Kok misalnya dulu kamu intens banget, sekarang kayak udah biasa aja gitu. Dan mungkin juga pernah intens sama orang ini. Sekarang kita cek energi seseorang ke kamu. Energinya dia fun, enjoy, dekat sama kamu. Mungkin banyak hal yang dia harapkan dari hubungan ini. Dan dia tahu nih, entah kamu atau dia banyak yang mendekati juga. Dia udah baper sama kamu. Baper karena ada masalah atau perasaannya sedalam itu sama kamu. Dan sebenarnya dia lebih fokus ke finansial karir daripada relationship ya. Bingung harus gimana ke kamu. Mungkin ada, entah dia pernah ghosting, pernah pergi atau menghilang, atau sembunyi entah kemana di telan bumi. Tapi sekarang dia tuh kayak muncul lagi ya, entah muncul lagi atau dia
ingin menunjukkan diri ke kamu, bisa juga sih ya. Seseorang ingin menyelesaikan masalah denganmu. Berarti jangan-jangan dia menganggap masalah tapi kamu enggak. Nggak taunya dia yang bermasalah ya, bukan ada masalah. Tapi ada juga orang-orang yang kadang nggak sadar kalau dia sebenarnya pembuat onar alias troublemaker. Seseorang yang ingin menyelesaikan masalah denganmu adalah kalian tuh pernah sharing cerita antara kamu sama dia. Dan ini seseorang yang sangat antusias atau ambisius dalam pekerjaan. Dia seseorang yang cukup penting sebenarnya. Ada rasa kehilangan di sini dan ada keraguan, makanya agak-agak jaga jarak nih di sini dia, entah sama kamu atau gara-gara ngerasa ragu sama hubungannya, jadi dia agak-agak jaga jarak. Dia tuh banyak diamnya karena dia tuh bingung, karena udah terlanjur baper sama kamu, jadi diam gitu ya. Ini seseorang yang merasa ada perubahan di antara kalian hubungannya, tapi dia tetap mantau kamu dari kejauhan sih. Ketika kamu sakit hati, terluka, dia entah sadar atau enggak, tapi dia kayak menjauh atau menghindar atau ghosting. Dari situ salah satunya langsung galau. Ada perubahan sikap juga. Dia tuh kayak kasih self defense ya. Takut sakit hati atau takut ditanya kepastian atau kejelasan hubungan. Diam-diam dia suka mantau kamu sih. Mixed feeling nih tentang kamu. Ada sih perasaan sebenarnya. Ada rasa takut tuh kan. Apakah dia melakukan sesuatu jadi takut. Ada rasa takut juga. Takut untuk melanjutkan. Jadi kayak bimbang, makanya orang ini kayak diam aja kan. Seseorang yang ingin menyelesaikan masalah denganmu adalah, apakah ini cinta segitiga? Sepertinya ada yang cinta segitiga juga. Ini hubungan cinta segitiga. Akhir-akhir ini tuh klien aku banyak banget sih hubungan cinta segitiga. Kenapa? Yang single udah nggak ini ya, udah nggak menarik ya. Memang milik orang selalu menggoda. Pasti yang third party pada ketawa nih. Bisa aja emang si Raisa. Aku tuh kalau apa ya, aku orangnya nggak easy to judge ya, bukan yang judging, jadi terserah orang mau ngapain. Jadi apapun ya pasti aku ketawain gitu, bukan ngetawain yang cinta segitiganya. Emang aku orangnya suka bercanda aja gitu, humoris, jadi apapun pasti aku senyumin, ketawain. Jadi jarang lah ngejudge orang. Nah begitupun kalian netizen, jangan suka ngejudge readernya, karena aku pun nggak suka ngejudge ya. Jadi kita di sini fun-fun aja ya. Oke, kita lanjut ya. Seseorang yang ingin menyelesaikan masalah sama kamu, atau gara-gara hubungan cinta segitiga itu jadi ada konflik kamu sama dia mungkin. Dan dia tuh nggak mau effort sih, nggak mau berusaha di sini. Kayak dia pura-pura cuek deh. Kenapa ya? Tapi dia suka stalking kamu dari sosial media, tapi pura-pura cuek. Dan dia mungkin pengennya kamu yang lebih care, perhatian, atau kamu yang datang duluan ke dia. Ada yang tubuhnya cukup gemuk ya di sini. Kalau dia memang melakukan salah, ada seseorang yang mungkin pengen minta maaf. Kalau dia ngerasa salah ya. Tapi kalian jangan mikir, oh ya dia punya salah, terus kamu yang datang gitu, karena mereka takut minta maaf duluan. Tapi kan kalian nggak tahu mereka ngerasa salah atau enggak. Jadi jangan terlalu jangan terlalu dengerin tarot juga gitu. Harus benar-benar tahu juga ya. Karena ini energinya kan general.
Dan seseorang ini agak-agak rumit kayaknya hubungan kalian. Dia tuh orangnya keras kepala, ego, jadi orangnya tuh cukup powerful, bukan tipe yang suka kesana kemari nggak jelas, atau kesana kemari nggak jelas tuh maksudnya nggak punya pendirian gitu. Jadi dia tuh powerful, dia punya pendirian sendiri, punya prinsip gitu, nggak yang menye-menye. Dia orangnya pemikir. Waktu deket sama kamu sih care banget ya kayaknya, tapi lama-lama ghosting ya. Dan ya ketika dia mau lanjut atau mau selesai, dia tuh terasa terbebani di sini. Ini hubungannya ada yang belum terlalu lama sih, ada yang baru. Tapi ketika baru-baru itu ada yang cepat banget kandasnya, atau cepat banget seseorang menghindar, pergi atau ghosting. Ketika jauh malah galau dia nih. Sebenarnya perasaannya itu loh, mungkin cukup besar ke kamu nih. Iya, dan tapi dia kayak itu ya, kayak berlawanan sama egonya. Perasaannya besar, tapi dia ngerasa punya pride dan ego yang nggak boleh terluka gitu. Ketika ego dia terluka, dia jadi bingung mau mikirin perasaan atau mikirin pride-nya dia. Ya, biasanya itu laki-laki yang pride-nya tinggi ya. Mau sejelek apa itu tetap rasanya punya pride. Ada yang bilang kayak, oh jelas aja dia ganteng makanya egonya tinggi gitu. Enggak, yang jelek juga banyak kok yang sombong. Yang egonya tinggi. Jadi tidak bisa dilihat dari fisik ya guys. Ganteng atau jelek enggak ngaruh. Balik lagi ke orangnya masing-masing. Seseorang yang ingin menyelesaikan masalah sama kamu, seseorang yang mungkin hubungannya agak gantung, tahu dia jadian atau belum. Nah dari gantung ini dia jadi bingung, timbang-timbang, jadinya ghosting karena kebanyakan bingungnya. Ya, orangnya agak sensitif nih, entah dia temperamen atau enggak, entah dia kalau marah nunjukin atau enggak, tapi emang agak-agak sensitif sih. Dia ada yang cinta masa lalu nih, masih suka ingat-ingat. Dia nggak mau ngelakuin sesuatu, kayaknya lebih ke diam aja, santai, kalem, memantau aja gitu ya. Dan bener tuh kan, emang hubungannya rumit nih. Ada yang hubungannya rumit karena terkait beberapa orang di luar kamu sama dia itu ya. Seseorang ini kalau jarang dipakai nggak enak shuffle-nya, kayak kaku gitu loh guys. Seseorang ini yang hubungannya sangat berliku-liku dan hubungannya tuh kayak nggak ada ujungnya ya, cinta tak berujung kamu sama dia, entah HTS atau apalah ya, entah cinta segitiga tapi nggak ada status pacaran atau enggak. Cinta segitiga tuh ada status gak sih? Oh kita pacaran, tapi tetap gitu ya, temanya berselingkuh, atau sebenarnya nggak ada status tapi tetap berselingkuh. Nggak tahu deh, bingung deh. Nah di sini ada seseorang yang kayaknya mau kembali deh, atau mau datang aja gitu kali ya. Tapi takutnya aku bilang mau kembali, mau balikan lagi, kalian fokusnya ke situ lagi. Ada seseorang yang lagi menunggu waktu yang tepat. Ini kayaknya kebanyakan dari mereka kayaknya diam aja ya, nggak ada pergerakan juga, tapi memang nggak mau banyak bicara juga gitu. Ada seseorang yang gini, misalnya ini cinta segitiga ya. Cinta segitiga, kenapa dia banyak diam? Karena dia takut ketika dia bicara sedikit, nanti jatuhnya kayak ngasih harapan ke kamu. Gak tahu kenapa aku mau ngomong kayak gitu ya. Kalian cerna baik-baik aja ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Semua omongan tarot reader ya. Disesuaikan sama energi hubungan kalian masing-masing. Dia ini kalau ngomong tuh langsung to the point ya, speak up. Orangnya suka ketenangan, gak suka keributan, makanya dia banyak diamnya aja ya.
Dan kalau males, capek, atau sedikit ada ribut, mereka tuh lebih suka diem sih. Orangnya cukup sibuk, banyak pekerjaannya. Ini seseorang yang bertanya-tanya, apakah kamu happy, bahagia tanpa dia? Dan dia merasa banyak hal yang mengingatkan tentang kamu. I love you tuh kan. Makanya tadi aku bilang perasaan dia dalam kan. The timing just wasn't right for us. Waktunya nggak tepat. Nah, makanya tadi ada yang kayak lagi nunggu-nunggu waktu. Ngapain dia nunggu-nunggu waktu ya? I left you before you could leave me. Nah, tadi kan aku bilang ada seseorang yang menghindar atau ghosting. Dia ninggalin kamu kan sebelum kamu yang ninggalin dia. I lost myself for a little while. Nah, kenapa aku bilang orang ini diam aja? Karena itu dia bingung. Dan dia ya kayak bingung juga kehilangan diri dia atau jati dirinya. Makanya stuck aja, gak mau action dan gak mau banyak bicara. I'm starting to understand our connection. Nah, I will wait for a sign from you. Yang tadi aku bilang, kalau seseorang merasa punya salah, dia nunggu kamu yang mendekat ke dia, nunggu kode-kode atau tanda-tanda. Tapi sekali lagi aku bilang, gak semua orang ngerasa punya salah loh. Jadi kamu jangan yang udah kata Raisa datang aja duluan ke dia karena dia nungguin aku. Gak gitu ya. Gak semua orang nungguin kita dan gak semua orang ngerasa punya salah gitu. My life is not as together as it seems. Kalau kamu lihat dia happy, bahagia, maksud dia adalah sebenarnya gak seperti itu. Jadi apa yang kamu lihat atau apa yang kamu dengar tentang dia di luar sana, itu gak seperti apa yang dia rasakan. Seseorang yang ingin menyelesaikan masalah denganmu adalah seseorang yang merasa cukup beruntung bisa kenal sama kamu, bisa dekat, banyak hal-hal baik juga, dan banyak kemiripan dan kesamaan juga. Nah kan keluar kartu yang memvalidasi yang tadi aku bilang orangnya tuh sibuk banget sebenarnya. Dia tuh kayaknya orang penting banget deh guys. Tadi makanya aku bilang powerful ya. Kamu sama dia sebenarnya sama-sama stuck sih di sini, sama-sama overthinking juga. Ya, dia kepoin kamu terus tuh, stalking kamu. Masih ada perasaan, makanya dia masih kepikiran kamu nih di sini. Kita cari tahu ya. Ini udah 10 menitan lagi. Kita cari tahu apa kenapa dia ingin menyelesaikan masalah denganmu. Ya karena punya masalah. Kita cari tahu apa. Terjatuh guys. Biar kartunya jatuh, tapi benar-benar jatuh ke lantai. Seseorang kenapa ingin menyelesaikan masalah dengan kamu? Karena ya masih ada perasaan itu yang bikin dia tergugah ya, dan memang dia kayak mau datang sih ke kamu, entah mau ajak komunikasi atau ada sesuatu keperluan atau emang kangen aja gitu. Ya dia merasa ada yang belum selesai aja, ada yang perlu diberesin sama kamu nih. Entah dia punya kepentingan atau enggak ya dalam menyelesaikan hal itu. Nggak tenang sih, kalau kamu marah, emosi itu dia nggak tenang kalau kamu marah sama dia. Kepikiran terus, jadi susah gimana nih gitu. Jadi kayak terdorong karena kepikiran terus. Dan ngerasa deket sama kamu dan kayak masih mau deket sih.
energinya juga masih dekat, ngerasa ada sesuatu yang harus dia ungkapkan atau dia harus jujur sama kamu. Kayak masih ada rasa penasaran, terutama yang cinta segitiga ini masih baper, dan entah kenapa kalau lagi ada masalah dia ingatnya sama kamu, terus kayak pengen datang, kayak apapun masalahnya keadaan dia tuh datang ke kamu. Ini khusus yang hubungannya udah lama, jadi kayak kamu tuh rumah buat dia, datang lagi, makanya nih ada yang on off mungkin. Orang ini masih nungguin kamu sih, masih menunggu. Kenapa dia ingin menyelesaikan masalah? Mungkin dia tanya advice ke orang-orang, terus dapat support, terus dikasih tahu dia harus datang atau selesaiin masalahnya supaya clear atau supaya lega gitu, supaya beres. Kita cek ya energi seseorang yang ingin menyelesaikan masalah denganmu. Wow, too much. Energinya, iya benar tadi. Dia kenapa rasanya tuh kayak strong banget mau mendekat, karena dia banyak dapat dukungan dari orang sekitar dia. Entah apa nih masukannya. Energinya ada rasa marah juga kayaknya dia. Kenapa marah sama kamu atau marah karena keadaan ya? Berusaha berpikir positif dan lebih positif juga. Dia pengen berubah menjadi lebih positif. Ada rasa capek, stuck juga tuh. Bingung harus gimana. Sebenarnya ada keinginan mau move on sih. Energinya ada lagi fokus ke keluarga. Dan yang mau move on ini ngerasa udah effort selama ini, effort banyak katanya ya. Nanti kalau bilang enggak, dia enggak effort. Ada yang cuma memperhatikan aja sih dari kejauhan. Kenapa? Ini yang memperhatikan ini sebenarnya dia juga banyak option sih, bukan kamu aja gitu ya. Energinya kepikiran, kayak masih ingin memiliki, tapi juga ragu, tapi udah terlanjur dekat. Yang ragu ini malah ngerasa kehilangan banget. Kayak ada keinginan mau bersama sih sebenarnya. Tapi ada yang bertanya-tanya, kamu masih mau nggak gitu sama dia? Mau atau enggak? Ayo. Kita cek awal lagi sih. Apa yang akan dia lakukan ya? Apa yang akan dilakukan seseorang yang ingin menyelesaikan masalah denganmu? Sumpah kartu aku banyak banget yang jatuh. Apa yang dilakukan ya tadi? Belum juga semenit udah lupa dia. Yang dia lakukan, ada sih yang masih pengen bersama nih, karena dia ngerasa pas deket sama kamu tuh waktu itu ada rasa happy, seneng gitu loh. Mungkin dia ingin mengulangi masa-masa itu. Dan ada yang berusaha mempersiapkan sesuatu, tapi ada juga yang lagi fokus sama karir ya, lagi stres mikirin karir juga. Dan ada yang mau bertemu sih, merasa ada perbedaan sama kamu. Ini yang mau bertemu ini yang ngerasa ada perbedaan. Yang dia lakukan nggak terlalu banyak sih sebenarnya, lebih ke santai, energinya pasrah gitu ya.
ada yang berusaha memberanikan diri. Mungkin ini yang manipulatif atau yang punya salah sama kamu. Dan yang kepikiran terus rasanya bingung nih mau datang atau mau pergi. Bingung mulu dia. Dia ngerasa kamu terluka sih, tapi dia juga sebenarnya mau bilang kalau dia tuh marah juga sama kamu. Jadi ketika dia datang mungkin dia kasih tahu kalau dia tuh marah juga atau kesel juga sama sikap kamu atau apa, yang dimana kamu tuh nggak tahu dia marah, nggak tahu marahnya tuh karena hal apa gitu ya. Jadi ada juga seseorang yang diam karena merasa bersalah ya, ada juga seseorang yang diam karena marah gitu. Jadi kalau ada orang diam, jangan berasumsi sendiri ya. Lebih baik tanya langsung kenapa. Yang akan dilakukan dalam waktu dekat, berusaha untuk membuka jalan. Kalau misalnya ada yang membatasi diri, dia berusaha membuka jalan atau memberanikan diri untuk datang. Tapi dipikirin dulu nih, datangnya nih pas momen apa. Kalau komunikasi nih yang dibahas apa, itu sih. Jadi kayak seseorang yang mempersiapkan sesuatu ya, bukan yang datang tiba-tiba dengan tangan kosong dan tanpa persiapan. Tapi lebih ke ini sih, kayak seseorang yang mau mendobrak batasan-batasan yang ada di antara kalian, terutama kalau kalian yang menutup akses atau menghindar dari dia. Kepikiran sih, tapi yang kepikiran ini lebih kayak bingung banget gitu rasanya. Jadi yang akan dilakukan ya, dia sementara mungkin diam dulu, mikirin dulu harus gimana. Mungkin terlihat kayak kasih self defense juga ke kamu ya. Bingung juga karena komunikasinya udah terlanjur gak jelas sama kamu. Jadi memulainya tuh harus dari mana. Even komunikasi doang gitu ya. Oke, kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak seseorang yang ingin menyelesaikan masalah denganmu. Ada zodiak Aquarius, Cancer, Leo, Sagittarius, Libra, Pisces, Gemini, Aries, Virgo. Oke, itu aja. Salah belum inisialnya. Mau buru-buru mulu ya ini ya. Inisial seseorang yang ingin menyelesaikan masalah denganmu. Tapi ya guys ya, aku tuh buru-buru bukan mau udahan, tapi aku abis ini juga lanjut kok bikin video selanjutnya. Ada huruf K, koala, S, R, E, A, P, D, B, Q, L, Z, V, H, F, dan C. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!